there's not much to do when all I can is thinking. Bermain layangan di sore hari, angin kencang benang genting. Jangan hanya berdiam diri, beraksi adalah yang terpenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Seperti biasa nih teman-teman, aku mau share lagi kegiatan aku. Semoga kalian gak bosan dan tetap enjoy untuk nonton video-video sederhana dari aku. Semoga video sederhana aku ini bisa membawa manfaat untuk kalian. Walaupun tidak bermanfaat mungkin dari segi isinya, setidaknya bisa membawa semangat. Aku yakin ya teman-teman, video sederhana aku ini sedikit banyaknya pasti ada yang suka gitu ya. Walaupun gak semua orang yang suka, tapi aku selalu optimis dan aku selalu yakin video sederhana aku ini insya Allah akan ada manfaatnya bagi orang-orang tertentu. Nah, aku awali dulu kegiatan aku hari ini tuh dengan aku mau ngerebus air, karena aku itu pengen selalu gitu ya teman-teman ada stok air gitu di rumah. Jadi aku tuh pas lagi senggang ya udah gitu aku usahain buat ngerebus air. Pokoknya jangan sampai deh ditunggu air di atas galon itu atau air di dalam galon itu habis dulu. Walaupun airnya itu masih full, kalau misalnya di dalam dandang atau kukusan ini udah nggak ada air, aku bakal usahain sih teman-teman buat ngerebus air gitu ya. Jadi nanti pas air di dalam galon habis, aku tuh udah ada stok airnya gitu. Bahkan aku tuh pengen banget punya dandang atau kukusan yang jauh lebih besar. Jadi setidaknya aku tuh ngerebus air itu ya setidaknya 2 kali dari kukusan inilah gitu isinya. Jadi kayak lebih enak aja gitu. Cuman kalau misalnya kita itu selalu berpikir yang seperti itu, takutnya nanti nggak bersyukur gitu ya. Jadi udah disyukurin aja dulu sekarang. Mungkin nanti kedepannya itu bisa dicoba gitu ya untuk beli ember yang kayak ember aku yang di kamar mandi itu yang ada tutupnya. Jadi nanti kalau ngerebus air itu bisa sekaligus banyak gitu ya, terus dimasukin ke dalam ember gitu, mungkin lebih enak dan simple kali ya. Nah, sambil aku ngerebus air, aku juga sambil buat nyapu karena di sini tuh memang rawan kotor karena apa-apa itu kadang suka dibuangin aja di dekat pintu gitu. Oke, lanjut sambil nungguin airnya itu tuh mateng. Di sini aku juga mau manen cabai. Pokoknya kalau cabai ini tuh sekarang itu aku nggak punya waktu tertentu gitu ya, atau waktu-waktu wajib buat manen tuh enggak. Cuman kalau misalnya manen cabai itu menurut yang aku tahu gitu nggak boleh kalau misalnya pas musim hujan terus cabenya itu masih basah terus sudah dipanen, katanya itu nggak boleh, nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi aku tuh pernah denger gitu. Jadi ini tuh sebenarnya tadi malam hari itu hujan teman-teman. Cuman gitu ya, walaupun tadi malam itu hujan, ini tuh aku udah agak siang, ini bukan siang sih, udah mau sore ini ya. Aku tuh metik cabai, aku tunggu dulu, pokoknya cabai ini udah kena matahari dulu. Jadi katanya itu lebih bagus gitu ya teman-teman pas manennya. Nggak tahu juga sih gitu ya, itu aku dengar-dengar aja dari orang. Mungkin buat kalian tuh yang tahu kapan waktu-waktu yang sangat bagus untuk manen cabai, boleh untuk kalian tulis di kolom komentar. Jadi ini kenapa aku bikin tempat cabenya itu cangkir, karena tadi tuh sebenarnya nggak niat buat ngambil cabai atau metikin cabai. Jadi pas aku lihat kok cabenya itu udah banyak yang merah-merah lagi, padahal aku tuh belum lama gitu ya manennya. Jadi aku tuh mager buat ngambil tempatnya itu ke belakang, dan aku lihat ada cangkir yang dimainin anak-anak. Jadi ya udah aku ambil aja cangkirnya dan aku buat untuk jadi tempat cabai ini. Ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, itu cabenya udah banyak yang merah-merah. Di sini tuh aku yang aku pilihin itu adalah cabai yang udah mengkal dan yang udah mateng gitu ya teman-teman. Kalau yang kayak masih hijau-hijau doang, nggak ada bayangan-bayangan kuningnya, aku nggak ambil gitu. Jadi biar kayak cabenya itu tuh nggak merajuk. Takutnya kalau udah diambilin semua gitu ya, takutnya nanti cabenya itu merajuk dan dia tuh nggak mau berbuah lagi. Love to hear your voice, not sleeping well. Momen panen-panen cabai seperti ini adalah momen favorit lah bagi emak-emak ya teman-teman. Cuman memang kalau manen cabai ini menurut aku butuh waktu yang lama. Jadi kadang itu suka agak rada-rada mager gitu. Tapi ya karena memang aku kan gak ada yang mau diharapin lagi ya buat manen cabai. Apalagi kan Pak suami itu masih belum di rumah gitu ya, masih beberapa hari lagi Pak suami itu baru pulang. Jadinya ya udah di sini aku harus bisa gitu ya teman-teman buat manen cabai ini, karena kalau nggak dipanen yang mateng-mateng takutnya nanti jatuh malah mubazir gitu. Jadi ya udah di sini aku panen untuk cabainya itu aku pilih yang mateng-mateng dan juga mengkal-mengkal gitu.
Ayo siapa nih dari kalian yang mau bantuin aku manen cabe? Ayo datang ke sini teman-teman, biar kita manen cabe bareng-bareng. Ini tuh cabe aku tuh belum berbuah semuanya ya, ada beberapa batang lagi yang masih belum berbuah gitu, yang masih kayak bunga-bunganya yang keluar gitu. Mungkin karena memang ini tuh bibitnya itu kan beda gitu ya, dibelinya nggak sama semua. Ada yang beda gitu, entah 2 kali apa 3 kali beli ya rasanya aku waktu itu tuh bibit cabai ini. Jadi ya gitu, itulah mungkin penyebabnya ini tuh nggak kompak gitu ya untuk berbuahnya. Cabenya ini juga nggak sama ya teman-teman, semuanya itu ada cabenya itu yang gendut-gendut gitu, yang berisi-berisi banget, yang pokoknya yang besar-besar gitu ya. Terus ada juga cabai yang itu yang kurus-kurus banget gitu. Tapi yang besar-besar itu menurut aku malah kurang pedas gitu. Yang pedas itu malah yang kayak kecil-kecil padat gitu. Itu bener-bener pedas gitu. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, udah kelar aku tuh manen cabenya. Ini cabenya yang aku dapat, aku mau salin di situ aja dulu. Nanti kalau pas lagi santai aku baru petikin. Lanjut, tadi udah cuci tangan, terus juga udah rehat juga sih. Terus di sini aku lanjut buat ngangkatin pakaian karena ini tuh pakaiannya udah pada kering semua. Ya walaupun ini tuh masih terik ya teman-teman untuk cuacanya, tapi nggak apa-apa. Di sini aku panen. Aku angkat aja pakaiannya semuanya karena emang ini tuh udah benar-benar kering semua. Kalau misalnya cuaca itu tuh terik, panas kayak gitu ya, bener-bener enak sih teman-teman buat jemur-jemur, kayak puas aja gitu ya kita itu ngejemur-jemur karena pakaian itu pasti kering semua. Tapi kalau misalnya udah musim hujan, masya Allah itu benar-benar menguji kesabaran sih ya. Tapi di tempatku seperti yang sering aku bilang, cuacanya itu nggak selalu bagus teman-teman. Terkadang itu suka juga dadakan itu hujan gitu. Oke, lanjut lagi, udah aku angkatin pakaian. Lalu di sini aku tuh mau nyapu, tapi di sini tuh nggak yang nyapu keseluruhan halaman gitu, nggak sih ya. Pokoknya di sini aku sapunya itu yang bagian memang udah kayak parah gitu kotornya. Karena ini tuh sebenarnya kotornya itu tuh hanya karena daunan kering sedikit, terus sampah jajannya anak-anak. Terkadang itu anak-anak suka buangin sampah jajan sembarangan, dan terkadang aku juga suka sih buangin sampah jajan sembarangan gitu ya. Padahal tong sampah itu udah disediain gitu ya, namanya juga manusia ya teman-teman. Terkadang itu udah disediain tempatnya yang sesuai gitu ya, malah dibuang ke tempat lain gitu, akhirnya repot sendiri kan pas nyapunya. Nah ini ya teman-teman, untuk halaman aku kan nggak terlalu parah tuh untuk si sampahnya. Jadinya aku tuh nggak sapu secara keseluruhan karena sebenarnya di sini aku tuh udah lumayan capek gitu teman-teman. Nggak tahu kenapa kayak punggungku itu tuh udah sakit, udah pegel lah gitu ya. Jadinya di sini aku itu bersihinnya yang area dekat pintu ini aja, dekat pagar-pagar ini, karena di sini tuh banyak sampah jajan. Dan juga yang aku sapu itu sedikit-sedikit aja ada daun-daun rambutan gitu. All I know, what I need, and that ain't changing. Berhubung aku itu udah beli skop sampah ya teman-teman, jadi kalau misalnya nyapu sedikit-sedikit kayak gini tuh enak gitu ya, tinggal dimasukin skop sampah kayak gini, jadi aku nggak perlu nyeret-nyeret sapunya itu sampai jauh gitu ya. Pokoknya dikumpulin aja kayak gini lalu disekop gitu, pokoknya lebih enak gitu ya. Ya alhamdulillah sih teman-teman, sekarang itu kalau misalnya aku lagi pengen sesuatu, aku itu kayak bener-bener niatkan dari rumah pengen belinya, karena kalau misalnya pas keluar dadakan itu pasti nggak bakalan ingat akunya. Tapi kalau misalnya aku pengen sesuatu terus aku itu dari rumah itu udah diniatin gitu ya, biasanya aku ingat gitu. Tapi kalau misalnya kayak pas lagi di luar gitu ya, terus mampir ke toko perabotan dan berencana pengen beli itu dari jauh-jauh hari, itu aku nggak bakalan ingat. Oke lanjut, di sini aku ngebenerin dulu untuk api dari air aku ini tuh udah mau mendidih gitu. Lanjut di sini aku juga mau masak, dan sebelum aku masak aku itu mau giling dulu cabai atau ngulek cabai. Kalau misalnya aku itu ngulek cabai itu ya teman-teman, aku biasanya ulek dulu untuk bawang putih dan cabainya. Aku juga kasih garam ya, dan biasanya aku pakainya itu garam kasar biar lebih enak aja nguleknya. Nah kalau untuk bawang merahnya itu aku pakainya itu atau aku uleknya itu nanti di akhir gitu, kalau misalnya cabainya itu udah hancur. Aku heran ya teman-teman, kenapa sih bawang merah ini tuh dibilangnya bawang merah, padahal kan warnanya itu nggak merah, malah kayak warna ungu gitu ya. Tapi ya udahlah ya teman-teman, namanya juga mungkin udah orang-orang dulu bilangnya kayak gitu, ya udah kita sekarang ngikut-ngikut aja gitu. Di sini aku tuh nggak pakai campuran cabai yang lain ya teman-teman, itu bener-bener asli. Aku tuh cuman pakai cabai rawit doang, dan ini adalah cabai rawit yang aku panen gitu ya. Yang jelas ini tuh cabai rawit yang memang aku panen dari kebun sendiri.
Kalian tuh bisa ngebayangin gak sih teman-teman, ternyata ini tuh pedes banget. Ini kan aku tuh baru nyoba gitu ya teman-teman. Untuk si cabai rawit ini dipakai cabai rawit doang gitu ya, nggak dicampur sama cabai yang lain. Dan ternyata kayaknya aku nggak bakalan sanggup gitu ya untuk makan cabai rawit ini doang. Di next masakan aku harus dicampur gitu. Karena cabai ini tuh ternyata pedes banget gitu ya. Seperti yang aku bilang, kalau misalnya cabainya yang gemuk-gemuk itu tuh nggak terlalu pedes, tapi aku tuh pikirnya kalau cabainya kecil-kecil malah nggak terlalu pedes gitu. Malahan ternyata cabai yang kecil-kecil itu jauh lebih pedes gitu ya. Jadinya tadi aku tuh pilih cabainya itu yang kecil-kecil, dan alhasil ini tuh bener-bener pedes banget dong. Tapi yang memang pedesnya itu masih bisa dimakan gitu ya. Aku sih masih suka gitu ya. Tapi pak suami aku kalau misalnya ada di rumah gitu, pasti dia nggak bakalan sanggup buat makannya, karena dia nggak bakalan sanggup karena pedesnya gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku sih masih suka dan masih doyan, asalkan aku nggak sariawan ya. Kalau misalnya aku sariawan pasti nggak bakalan sanggup aku makannya, karena itu biasanya bakalan perih gitu. Oke deh, kita lanjut lagi. Udah kelar aku itu ngulekin cabai tadi. Terus di sini aku itu udah panasin wajan yang udah dikasih minyak. Terus di sini aku itu mau masak. Nah ini dia nih teman-teman, aku itu lagi menggoreng ikan patin. Jadi di belanja mingguan aku yang kemarin itu kan aku ada beli ikan patin. Itu tuh 4 potong gitu. Itu harganya 10.000. Jadi tadi tuh aku belah-belah 2 atau potong-potong 2 lagi. Jadinya kayak 8 potong gitu. Aku masak aja semuanya, tapi aku nggak kasih campuran ya, cuman ikan itu doang. Jadi nanti ikannya itu tuh mau aku pisahin juga buat Twin juga, lalu sisanya buat aku. Karena kan di sini pak suami nggak ikut makan ya teman-teman, jadi aku doang. Jadi segitu aja sih udah cukup gitu. Untung aja gitu ya teman-teman, pas aku bikin masakan ini tuh pak suami itu belum di rumah. Kalau sempat pak suami itu udah di rumah, pasti dia itu bakalan ngomel-ngomel gitu sama aku, karena memang masakannya itu pedes gitu ya. Tapi syukur aja gitu ya pak suami itu nggak ikutan makan gitu, jadi kayak dia nggak bakalan ngomel. Oke, sambil nunggu ikannya itu mateng, di sini aku juga nyusunin piring, karena memang kerjaan itu enaknya disambi-sambi gitu ya. Karena kalau nggak disambi itu kerjaan tuh kayak lama banget beresnya gitu. Jadi lebih enak aja kalau misalnya udah disambi kayak gini. Well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Nah ini ikannya itu udah mateng ya, lanjut aja. Di sini aku bolak-balik. Pokoknya kalau misalnya masak ikan jangan lupa buat dibolak-balik. Dan kalau misalnya masak ikan patin ini tuh minyaknya itu kayak lumayan berlemak gitu ya teman-teman, karena mungkin lemak dari si ikan patinnya gitu. Jadi nanti kayak lemaknya itu agak mengendap gitu loh, tapi minyaknya itu masih bersih sih dan masih bagus gitu. I would, I would, I would. Oke, ini ikannya itu udah mateng, langsung aku itu salin dulu minyaknya, karena memang tadi minyak itu tuh ada kayak sisa-sisa ikannya gitu. Jadi aku itu salin dulu bentar, kayak aku saring gitu ya buat kotoran ikannya. Lalu aku kasih lagi minyaknya itu ke dalam wajan. Dan ini aku masukin aja untuk si sambelnya dan aku tumis-tumis. You're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I Nah would. di sini aku juga kasih sedikit tomat ya teman-teman, biar kayak lebih banyak aja gitu kelihatannya. Karena kalau cuman kayak cabai doang ini tuh kelihatan nggak banyak gitu ya, karena kan aku cuman pakai cabai rawit doang. Mungkin kalau dicampur kayak cabai merah juga mungkin lebih banyak gitu kelihatannya. Dan aku tuh suka kalau sambal itu banyak ininya, banyak sambelnya gitu ya. Jadinya ya udah di sini aku tambahin tomat aja gitu ya, biar kayak lebih banyak. What I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need. Nah di sini lanjut aku pisahin ikannya buat si Twin ya. Di sini aku mau pisahin dulu ikannya itu biar nanti aku nggak nyampurin semua ikannya itu ke cabenya. Nah di sini langsung aja aku itu aduk-aduk untuk si ikannya itu aku campurin ke dalam si cabenya. Nah alhamdulillah nih teman-teman, untuk menu aku malam ini tuh udah mateng aja. Masya Allah, rasanya itu seneng banget kalau yang namanya udah masak kayak gini. Bener-bener endul dan bener-bener mantul banget. Ini dia menu makan malam kami hari ini. Matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon.
Oke, di sini kelar masak, jangan lupa buat diberesin seperti biasa ya teman-teman, karena udah jadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya habis masak nggak diberesin itu kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi pokoknya kalau habis masak jangan lupa buat diberesin dan dielap-elap untuk area sekitaran kompor. Biar kayak kita tinggal nanti kompor kita dan area sekitarannya itu udah bener-bener bersih. When all I can is thinking about you, not doing well. Don't know. Oke deh teman-teman, terima kasih ya untuk kalian udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang berikutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. That I will see you soon. If I can lay down beside